Kalian pernah dengar kan kalimat belajar bahasa Inggris gak perlu masuk sastra Inggris? Emang iya? Halo, aku Vano dan Indra, bukan anaknya Iis Dahlia, tapi anak jurusan sastra. Inggris pula. Teman-teman yang sedang berjuang buat belajar bahasa Inggris pasti pernah punya pertanyaan. Apakah aku harus masuk jurusan sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris untuk bisa ngomong bahasa Inggris? Atau biar bisa bahasanya? Pertanyaan ini nggak salah kok. Bisa jadi dianjurkan atau bahkan bisa jadi gacor. Kenapa kok bisa gitu? Pertama-tama ya, yang paling utama, kamu harus tentuin dulu apa tujuanmu belajar bahasa Inggris. Apakah kalian belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi sehari-hari? Untuk mengerjakan UTBK? Untuk kuliah di luar negeri? Untuk melamar pekerjaan? Atau buat dapat pacar luar negeri? Kalau kalian belajar untuk dapat berkomunikasi sehari-hari pada umumnya, if that's the case, straightforwardly, English literature major or English education major are not the most effective ways. Untuk bisa berkomunikasi pakai bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, percakapan, dan kadang saling menyapa, gak perlu masuk jurusan sastra Inggris ataupun bahasa Inggris yang lain. Karena kamu harus ikut kelas-kelasnya, lama, dan juga membayar jutaan rupiah untuk bisa berbahasa Inggris. Gak salah, gak salah, gak ada yang salah. Kita di sini menguji seberapa efektif suatu pilihan. But this one, in this case, is very ineffective. Having the ability to speak in English is absolutely a plus point for you. Untuk menggapainya, ada cara yang lebih sederhana, fleksibel, and obviously achievable. Apa itu? Nonton video berbahasa Inggris. Eits, kalau kalian mikirnya asal nonton video bahasa Inggris, asal scrolling, asal nonton TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, dan kalian mengharapkan bisa jago, ada kemungkinannya. I used to do it in the past. It's less effective than what I'm going to tell you right after this. Karena yang kamu lakukan itu passive learning, which is good in the long term, don't get me wrong. But ada satu hal paling penting yang harus kalian tambah ke proses belajar kalian. I would like to call it actively plus verb, or verb plus actively. It means the same because adverb can be placed before or after the verb because it modifies the verb. Kalau kalian scrolling video bahasa Inggris in this context, meme, skit, funny video, parody, you guys need to actively listen to the videos and actively understand the language within your mind, within your brain. Please activate your neuron system. That's called immersion, surrounding yourself with the targeted language. Scrolling short English videos, changing your phone setting into English, texting in English, focusing your brain into English, just like what I'm doing right now. Everything is about the language at the moment. And a matter of fact, if you guys can understand what I'm talking about, what I'm saying, it indicates that you already have the fundamental in English. Bagus banget it. You pass the test. Kalau kalian belum bisa menangkap apa yang aku omongin, lanjutkan. Aktifkan neuron sistem Anda. Selama kalian ngelakuinnya secara aktif, lebih banyak kemungkinan kalian akan berhasil dengan modal nonton video bahasa Inggris. Nah, selanjutnya, gimana kalau kamu belajar bahasa Inggris untuk bidang akademik, pekerjaan, atau bidang formal lainnya? Formalitas itu sedikit berbeda ya. Kalian pasti pernah dengar kan? Business English, academic English, formal English, so on and so forth. Banyak banget ya tipe bahasa Inggris. Emang apa yang bikin mereka spesial sampai dikelompokin kayak begitu? Nah, ini dia hal yang paling sering terjadi di Indonesia. Grammar police. Apakah grammar police itu salah? The answer is no, because it's the right way to properly say it in the language, in English in this case. So, why are grammar police hated? Not just grammar police, pronunciation police. Karena di sinilah, di bidang-bidang inilah bahasa Inggris tidak sesimpel untuk berkomunikasi, di mana grammar is tolerated. Kalau di sini is mandatory. Kalau di percakapan sehari-hari kalian make a simple grammar mistake with your friend, with your partners, everything is good. No one will judge. Well, they will judge you in a joking manner. Here, in these three aspects, you will be judged for your performance, and I don't think that will do good to your reputation afterward.
Disinilah ketika bahasa Inggris tidak menjadi sesimpel nonton video bahasa Inggris. Kita harus menjadi various dan adaptive towards the uses of this language. Di dunia akademik nggak mungkin dong kita pakai everyday English doang. Kita mau nggak mau pasti ujung-ujungnya dan terjamin pakai ekspresi-ekspresi, grammar rules yang dipakai di dunia akademik. Contoh, kita lagi melakukan sebuah riset, kita mahasiswa, dosen, atau sekedar murid SMA, SMP, SD. Ya, anak SD nggak bikin riset sih, kemungkinan besar. Cuman, ya you get what I'm saying. Dan kemudian bikin jurnal di bahasa Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita bisa pakai bahasa gaul dalam jurnal kita, dalam riset kita, dalam komunikasi kita melalui paper, makalah kalian? Memang bisa. Bisa kalau jadi sampel. Bisa. Tapi technically speaking, secara teknis nggak bisa, nggak bakal diterima, nggak bakal lulus standar. The procedure doesn't work that way. Bikin skripsi deh, nggak mungkin dong kita pakai bahasa Indonesia gaul sehari-hari, full of slangs, untuk diterapkan, diimplementasikan dalam skripsi kita. Kita harus kasih variation yang memenuhi standard academic English. The same thing goes for pekerjaan. Tergantung kerjanya apa. Diplomat kah? Translator kah? Secretary? Spokesman? Dalam dunia kerja, sejauh mata memandang, tidak sesimpel itu. Bahasanya juga kompleks kayak academic English. It's just in the formal way and depends on the context, depends on your job. And talking about context, kalau kondisinya lagi santai-santai, bahas kerjaan, dan lain sebagainya, bahasa Inggris jadi sangat tricky. Jadi sebenarnya ada kemiripan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kadang formal, kadang informal, bahkan anomali ya kan. Ngomong-ngomong formal English itu bisa diterapkan di dua aspek tadi. Karena this is the foundation. Formality, keformalan. Nah, nanti di bidang academic, expressionsnya kayak gini, kayak gitu. Sedangkan di bidang pekerjaan, kayak gitu, kayak gini. Tetap semangat kan kalian? Sesuai pertanyaan video ini. Apakah sastra Inggris perlu? Untuk mendukung pertanyaan itu, perlu pertanyaan lagi. Apakah sastra Inggris membahas itu semua? Well, kemungkinan besar. Tergantung kampusnya apa. Jadi kalau masuk jurusan sastra Inggris ataupun jurusan lainnya apapun itu, coba riset dahulu apa mata kuliah yang akan diajarkan. Tapi sastra Inggris, honestly speaking, mengcover banyak hal yang mungkin selama pembelajaran mandiri kalian lewatkan tanpa kalian sadari. Karena memang kita tidak mengerti pada saat kita belajar. Oleh karena itu kita belajar supaya mengerti. Karena nggak mungkin dong lulusan sastra Inggris ataupun lulusan bahasa Inggris lainnya, kualitas bahasa Inggrisnya main-main kan? Iya kan? Secara teori harusnya tidak. Kalau kamu masuk jurusan ini dan bisa memanfaatkannya, wah hasilnya gacor bang. Banyak banget hasilnya. Banyak banget pengalaman dan hal yang akan kamu rasakan di lingkungan penuh dengan bahasa Inggris. Di lingkungan yang menghargai kamu, mengapresiasi kamu hanya karena, bukan hanya sih, tapi di lingkungan itu karena kamu bisa berbahasa Inggris, karena kamu bisa memahami bahasa Inggris, dan karena kamu passionate about the English language itself. So, the answer to the prior question is, apakah dengan berada di jurusan sastra Inggris atau bahasa Inggris yang lain selama bertahun-tahun, you sacrifice your 4 years of college life to the English literature major or English education major, akan membuat dirimu tumbuh dan dapat menghasilkan karya with the purest and kindest heart? Ask that question to yourself. Itu aja sharing teman sesama ngobrol kali ini. Drop a comment if you still have further questions, and wait for other sharing session with Vano dan Indra. Bukan anaknya Istelia, tapi anak jurusan sastra. Oh my gosh, what was that?